FM 91,2. FM 91,2. Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Oke, sudah pukul 13 lewat 10 menit dan sudah hadir di studio kita ada 3 narasumber kita pada siang hari ini yang akan kita tanya-tanya nih soal MKKG. Wah, ini ada Pak Agung Jaya Kusuma Aji, terus kemudian ada Mas Yuda Wijaya Ardianto, terus kemudian Mas Fahreza Nur Hidayat. Wes, keren. Oke, kita langsung sapa saja bertiga. Oke, selamat siang bertiga, bapak-bapak semuanya. Selamat siang, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya semangat banget ya. Semangat. Harus selalu semangat. Habis panas-panasan harus semangat nih. Oh iya. Oke, siang ini kita akan ngobrol tentang MKKG. Pak Agung, boleh diceritakan sedikit nih Pak, MKKG itu apa sih? MKKG itu sebuah singkatan, Pak. Iya emang. Itu saja. Panjangnya? Iya. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Oh. Jadi kalau bicara MKKG, kalau kami dari dinas, apalagi saya backgroundnya kan kalau namanya PNS itu kan dari dinas manapun, ya kita dasarnya paling regulasi yang ada di pemerintah Kota Pekalongan. Betul. Nah, sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintah Kota Pekalongan, sesuai dengan peraturan wali kota nomor 19 tahun 2022, baru tahun kemarin tuh Pak. Perwal nomor berapa? 19 tahun 2022. Jadi baru terkait ya? pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Pekalongan itu, di situ tercantum untuk bangunan gedung ada MKKG. Kalau untuk di pemukiman itu SKKL. Oh beda lagi. Beda lagi. Singkatan lagi jangan-jangan. Singkatan lagi juga. Iya, zamannya Sistem banyak singkatan. Keselamatan Kebakaran Zamannya Lingkungan. Kalau Iya. MKKG itu manajemen keselamatan kebakaran gedung itu kebakaran gedung. bertumbuh kewajiban dari pengelola gedung, pengelola bangunan. Pemilik pemiliknya. bangunan berarti wajib punya MKKG. Begitu? Kalau sudah Atau- peraturan wali kota yang diwajibkan, tapi kalau memang yang diwajibkan itu adalah penghuninya 500 ke atas. 500 ke atas. Nah, kalau misalnya itu sebuah mall berarti kan juga penghuni itu nggak hanya karyawan saja, tapi Ya. pengunjung. Kalau mall itu merasa aku ki pingin mall rame, sedino paling ora kudu ono 1000. Nah, Ya. berarti dia harus bentuk itu. Bentuk MKKG ya. Wajib. Nah, kalau SKKL memang itu ada di tanggung jawab, ada di lurah. Tapi kita saat ini bicara MKKG aja dulu ya. MKKG aja dulu, SKKN nanti. Next episode berarti. Next episode. Supaya panjang episode kita ya. Tidak seperti sekarang banyak singkatan. Waduh, ya semoga aja tidak memberikan tanda buruk. Jadi MKKG ini intinya itu nanti pengelola bangunan atau pemilik gedung harus membentuk sistem sebuah manajemen. Jadi siapa harus berbuat apa ketika terjadi kebakaran gedung. Jadi namanya kebakaran itu pasti diketahui oleh yang di lokasi. Damkar itu kalau bilang aku petugas damkar ngerti soko awal, berarti sih curigai nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin banget. Pasti yang Betul. tahu awal adalah orang yang ada di lokasi yang pertama kali, yaitu otomatis di sini adalah pemilik gedung, makanya membentuk sebuah siapa harus berbuat apa. Jadi ketika terjadi kebakaran, di sini leadernya adalah pasti mungkin GM-nya kalau di hotel, seperti itu. Ah, ini menarik nih. Seperti itu. MKKG kenapa baru diterapkan sekarang, Pak? Perwal 2022. Lah, kalau bicara baru sekarang, yang tadi Pak Wal baru tanda tangan tahun 2022. Nah, kayak gitu. Lah, itu dia. Ya. Makanya Jadi kan MKKG ini dibentuk berdasarkan adanya Perda Trantibum. Itu pun Perda Trantibum hanya satu pasal, itu pun padahal itu Perda tahun 2015. Terus ketika kalau nggak salah tahun 2019 ada perubahan karena saat itu Damkar ikut di Satpol PP. ya. Lah akhirnya Perda Tibumnya di sedikit ada perubahan berapa pasal itu saya juga nggak begitu apal, nggak begitu menguasai. Akhirnya ada keterangan di situ untuk pencegahan keselamatan bangunan diatur dengan peraturan wali kota.
Dan alhamdulillah dari 2019 kok 2022 ketika saya di Damkar kok ada tagihan. Nama tagihan itu nggak hanya masalah uang, Pak. Oh iya. Masalah regulasi. Saya dapatkan surat cinta dari instansi terkait di pemerintah Kota Pekalongan. Ini kok belum ada regulasinya, baru kami buat. Gitu ya. Itu. Apa karena belajar juga dari pengalaman yang kemarin-kemarin? Oh, bisa jadi. Jadi kalau ketentuan MKKG ini sebenarnya itu ketentuan lama. Kalau Permen PU Mas ya. Tahu Permen PU tahun 2008. Oh, itu sudah lama sebenarnya. Iya, Ya. jadi kalau induknya itu memang karena sejarah instansi Damkar itu dari dulu itu berubah-ubah. Dalam artian dulu Damkar pun ikutnya PU. PU dulu ya benar. Terus ikut BPBD, Iya. Satpol Kasihan PP. Nah, sekarang namanya Satpol P3KP. Kalau namanya Satpol PP karena kami seragamnya juga udah beda. Iya. Kami sudah memiliki panji masing-masing. Iya. Yang satu Yuda Bramajaya, satu lagi Prajawibawa. Beda-beda ya, Pak. Beda bendera. Kami kan pasukan juga. Oh iya. Masa angkatan darat sama angkatan laut mau digabungkan mesti kan susah. nggak bisa. Iya, kerjanya di laut, satu di darat. Nah, yang satunya penertiban, yang satu lagi penyelamatan. Nah, itu kan? Iya, beda sih. Nah, iya, Penertiban makanya sama seperti itu. penyelamatan. Makanya kalau dibelah regulasi seperti itu dan di Damkar sendiri ikut Kemendagri itu mungkin baru tahun-tahun terakhir ini. Dengan adanya Undang-Undang Pemda, sub urusan Trantibum Linmas. Nah, jadi Damkar itu salah satu dari sub urusan Trantibum Linmas. Urusan Trantibum Linmas adalah urusan wajib pelayanan dasar Trantibum Linmas. Terdiri dari 3. Trantibum, sub urusan kebakaran dan sub urusan kebencanaan. Ini diampu oleh, kalau Trantibum jelas Pol PP namanya. Kalau yang sub urusan kebakaran jelas Damkar. Kalau yang satu kebencanaan diampu oleh BPBD. Nah, itu. Kalau pemerintah daerah kadang-kadang kan karena era reformasi ini otonomi diperluas, akhirnya pemerintah daerah kadang gabungkan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuaikan dengan daerahnya. Jadi ya walaupun sudah masing-masing, maka kenapa akhirnya masuk ke Satpol, pernah masuk juga BPBD, karena petunjuknya dari pusat itu harus satu rumpun. Jadi Trantibum Linmas. Makanya kalau BPBD digabung dengan Satpol boleh sah-sah saja karena masih satu rumpun. Damkar digabung dengan Satpol ya boleh sah-sah saja. Satu rumpun. Jadi tapi walaupun seperti itu kadang-kadang daerah pun ada yang nyeleneh, tapi itu sangat sedikit sekali. Ada yang nyeleneh Damkar gabung dengan Perkim. Itu bikin sendiri atau gimana? Akhirnya yang mal nggak kurus dong. Tapi itu kalau di Jawa Tengah hampir semuanya gabungnya dengan Pol PP. Kalau yang gabung dengan BPBD baru cuma satu, Wonosobo. Yang mandiri ada 2. Kota Surakarta sama Kota Semarang. Wah, keren tuh kalau mandiri. Mau, Pak? Kalongan ya. Tapi kembali lagi itu kebutuhan daerah karena kembali lagi kekuatan APBD-nya. juga ya. Selain itu, misalnya ini masih gabung pun, kalau saya masih merasa ringan karena memang kalau di dinas itu ada indikator kinerja utama. Dan indikator kinerja utama untuk urusan kebakaran itu baru tak baca masih ringan, hanya persentase layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Gampang itu. Belum sampai dengan tadi ngurusi MKKG, ngurusi apa, belum. Berarti kalau MKKG urusannya? Enggak, maksudnya itu sebenarnya itu kalau kita mau, jadi di pemerintahan itu memang sangat detail sekali. Kita itu sama juga seperti mungkin Mas Reza kerja di swasta ada target. Nah, saat ini target untuk urusan kebakaran itu belum ditarget sampai sedetail tadi. Nah, kalau target detail otomatis kami ya akan menuntut lebih detail lagi untuk menunjang kerja. Selama ini target dari urusan kebakaran itu baru persentase layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan itu ya. Iya, baru-baru pasti kalau itu kan pelayanan itu dengan sumber daya yang ada saat ini itu ya masih bisa lah. Tapi kalau nanti indikator kinerjanya kami ditambahi oleh pimpinan ya otomatis kami juga didukung dong. Nah, kayak gitu. Iya dong,
Harus Seperti dong. itu. Mulai lagi MKKG lah, jangan masalah target lagi ya. Pusing nanti. Saya nggak bahas itu loh dari tadi. Bener juga. Nah, saya mau bahas ini soal MKKG itu tadi, bahwa ternyata kan sudah ada aturan hukumnya sejak tahun 2008 itu ya, yang di Permen PU-nya Iya. ya. Nah, tapi kan ini kemarin ada satu, ya boleh dikatakan peristiwa yang cukup tragis ya di Pekalongan, Pasar Banjarsari kebakaran itu. Nah, itu gimana? Apakah itu karena belum ada MKKG atau bagaimana itu, Pak? Kalau berita masalah Banjarsari, saya sendiri juga belum ada di damkar. Tapi Oh, saya belum selaku ya? orang luar mungkin mengamati, membaca atau melihat ada di YouTube tayang atau apa, kelihatannya dari penghuni bangunan tersebut belum ada kesiapsiagaan. Karena saya juga nggak lihat orang yang ngomong di YouTube itu dari apar dilempar-lempar. Dipakai tapi nggak bisa keluar, itu ada juga. Pakai nggak bisa keluar di videonya Tidak- YouTube tidak seperti berfungsi itu. juga ada. Jadi sarpras sebagus apapun kalau tidak ada manajemen yang bagus, dalam artian mungkin pelatihan ataupun apa, Perawatan ya, juga ya. perawatan juga. seperti itu. Oh, gitu. Kalau saya juga, ini sekali lagi kita nggak mau berkomentar karena saya waktu itu belum ada di pemadam dan saya bukan pelaku saat itu. Saya waktu itu saya ingat betul ketika ada Banjarsari saya masih di kelurahan, saya masih ada rapat di kelurahan. Ada salah satu warga yang punya kis dana di Dileke, Ji, lah kayak pasar Banjarsari Kobongan ora mono Ji, lah sing Kobongan yo Pak ora bisa nempet tugase, terus ora nggonku. Wah, rapat dilanjut rapat. Nah, ya udah selesai kita rapat. Ternyata kok berhari-hari sampai habis. Ya memang Oh, sih, gitu ya. akui dianya itu santai karena mungkin betul juga logikanya dia. Ya, Sudah ya, usaha ya. petugasnya yang nangani, terus yang Kobongan Dan udah dipercayakan kiosku. gitu. Nah, kayak gitu. Ternyata habis. Dia juga kena. Ya akhirnya kan habis Banjarsari kan? Oh iya, benar Ya kan? semua ya. Nah, iya, waktu itu ketika ada yang lagi Banjarsari Kobongan. Ji lagi kios murah Ji. Aku wis ngerti yo jare kudu kiosku. Terus wis ono sing menangani sih yo kowe. Yo kene rapat bayar ah. Kepedean deh. Tapi itu sebenarnya kalau katakanlah kasus ya, seperti kita belajar dari situ, kasus Banjarsari itu, siapa yang bertanggung jawab itu kalau urusan kayak gitu tuh berkaitan dengan MKKG-nya? Kalau sudah regulasi yang ada itu kan berarti yang wajib membentuk MKKG adalah pengelola ya. Iya. Jadi misalnya pengelola gedung, pemilik gedungnya, walaupun memang itu apakah itu milik swasta atau milik pemerintah daerah, tapi kan misalnya pemerintah daerah pun di situ kan ada dinas ataupun kantor yang membawa itu, ya kan? Makanya kami memang ketika sudah terbentuk MKKG, kami ada kewajiban untuk melakukan pembinaan. Tapi kan syaratnya dia harus melaporkan dulu. Sampai sekarang jujur sampai itu perwal terbit kami mensosialisasikan berapa kali talkshow di sini, terus kita sebar juga apanya itu hard copy-nya kita kasihkan ke hotel segala macam. Sampai sekarang belum pernah ada yang melaporkan MKKG-nya. Kami juga belum bisa ngejar karena sekali lagi keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun SDM yang ada di kami. Ibaratnya kita ngejar-ngejar kan kayak seperti nyari kerjaan kan. Nah, cuman kembali bukannya kami nggak mau kerjaan, saya lagi target kami kinerja kami itu di capaian layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Nah seperti itu, makanya karena dengan sumber daya yang ada, udahlah kita fokus yang sesuai ada dulu. Kalau memang ada yang melaporkan, mungkin ini kalau memang ini dari Mas Reza melaporkan kami, Pak ini kami ada dari MKKG, ini laporkan, ya berarti sudah jadi tanggung jawab kami untuk melakukan pembinaan. Nanti kami rutin Mas Reza, ini udah ada latihan belum? Oke. Waduh belum Pak. Ya udah kapan latihan? Bareng. Nah kayak gitu. Gitu. Ya kan? Ya. Terus juga nanti misalnya butuh inspeksi, ada kewajiban di situ inspeksi setahun sekali. Ya. Lah tapi kan mereka harus mohon. Ya kan? Oh harus ada permohonan dulu. Ya iya dong. Pengajuan dulu ya. Kalau kita makanya sesuai dengan aturan yang ada, kewajiban untuk melakukan pemeriksaan adalah dari pemohon. Sekali lagi untuk layanan damkar
tidak ada pungutan biaya. Kalau untuk inspeksi tahun ini terakhir adanya retribusinya. Tahun depan ada regulasi terbaru karena itu bagian dari tugas kami. Jadi nggak hanya damkar aja, seperti tera ulang itu juga kelihatannya akan ada penghapusan retribusinya. Cakep nih seperti berarti. itu. Jadi Nah ini Cakep nih. cakep nih, bagus nih. nah, makanya nggak tahu nanti kalau sudah digedok aja mungkin ada dari bagian hukum yang makanya untuk inspeksi kami pun ke depan nggak bisa memungut retribusi. Oh gitu. Wah ini kesempatan buat Mas Reza nih. Nah, Lumayan ya. Iya, Mas Reza. Kalau Iya, Pak. di Mall Yogya sendiri sudah siap MKKG-nya, sudah kebentuk. Jadi kalau MKKG secara kita laporan ya istilahnya ke pihak damkar, memang kami belum laporan Pak, tapi kami langsung aksi Pak, minta tolong untuk diajari gitu. Jadi sudah terlaksana juga pelatihan untuk semua karyawan berkaitan penanganan gimana sih kalau misal terjadi kebakaran. Peralatan yang digunakan apa aja itu kita pakai APAR, baik yang CO2 ataupun powder. Terus kami juga pakai karung ya Pak ya, Pak Yuda. Jadi peralatan seadanya lah, karung atau kain. Kemudian kami juga pelatihan hidran Pak. Hidran. Ya, walaupun amit-amit ya Pak ya, nggak mau lah adanya kebakaran gitu ya. Iyalah. Siapa sih yang mau kebakaran gitu kan? Oh enggak, kayak- kebakaran jenggot aja kita nggak mau. kebakaran jenggot. yang punya jenggot itu berarti Yang jenggotnya panjang-panjang berarti nih yang hati-hati nih. Jadi kami meminta nih bantuan ke tim damkar buat pelatih kan, kalau dilatih sama suhunya kan lebih semangat gitu ya Pak. Iya dong. Pasti. Alhamdulillah pada saat itu berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih nih dengan tim damkar, karena kalau nggak ada yang ngajarin kami juga nggak tahu Pak. Ibaratnya tadi nih alat kalau apa aja gitu ya. ibaratnya apar kan ditaruh ya Pak ya di tempatnya, misal box hidran atau box apar. Itu kalau nggak ada orang yang gunain juga si apar tersebut akan diem aja Pak. Betul. Gak mungkin gerak sendiri ya kan Pak. Iya benar. Ataupun selang kecuali ada hidran. hantu. Gitu. Ya kecuali ada hantu. Gitu. Jadi pembinaan atau istilahnya sharing ilmu juga penting Pak. Banget. Selain sarpras, ya, sarana prasarana yang diupdate atau di maintenance, kami juga istilahnya sharing ilmu entah dari internal kami sendiri ataupun kolaborasi dengan pihak yang lebih ahli gitu Pak. Tapi kalau ini Mas Reza, soal peralatan sarana untuk pemadaman kebakaran sudah sesuai dengan standar. Kalau peralatan Solo sudah sesuai, di kami juga ada P2K3 Pak, jadi panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi memang di Jogja Mall pengennya tuh gini, konsumen belanja itu tenang, nyaman, karena kami ingin selalu memenuhi kebutuhan masyarakat Pak. Okay. Dan kami juga ingin selalu menjadi pilihan utama dari masyarakat. Kalau mereka belanja nyaman gitu kan, aman, nggak khawatir, insya Allah kan jadi motivasi juga buat kami gitu Pak. Iyalah, motivasi kerja dan lain sebagainya ya. Bener gitu. Okay. Ya harapannya bisa jadi ya favorit lah di sinilah, karena kan kami baru Pak, Iya. baru 3 tahun nih. Newcomer Jogja. tapi lumayan fenomenal nih. Iya. Ya kemarin sih kalau yang gede ya, kayak Hitan Masal itu alhamdulillah juga lancar. Iya. Ya pokoknya gimana caranya Jogja pengen bermanfaat lah buat masyarakat di Pekalongan gitu. Oke Mas Yuda, sebenarnya ini saya pengen ngomong ini dulu nih. Sebenarnya laporan apa aja sih yang harus dilaporkan oleh pengelola mall atau gedung-gedung seperti hotel itu terkait dengan MKK gitu, apa aja sih yang perlu dilaporin? Yang penting yang utama itu fire safety manajemennya. Fire safety manajemennya itu ada strukturnya, kayak strukturnya itu apa yang harus dilakukan ketika pra fire, in case dan pascanya itu harus dilaporkan juga. Mereka udah siap atau belum gitu. Perencanaannya. Bukan perencanaan bakar loh Pak. Kalau kejadian kebakaran maksudnya gitu loh. Emang ada Pak? Perencanaan bakar tuh.
Jadi kan kalau di tiap bangunan itu kan baik hotel ataupun mall itu kan harus ada juga sarana proteksi kebakaran pasif atau aktifnya itu harus ada. Oh gitu ya. Nah, kalau standar orangnya atau SDM-nya apa aja tuh yang harus dipenuhi sama pengelola? Iya, pengelola harusnya dia ada yang penanggung jawabnya tuh harusnya itu dia tahu paling tidak lah minimal K3 umumnya lah. Dia harus mempunyai kompetensinya, harus punya lah. Gitu. Dan nanti kalau dia udah penanggung jawabnya berkompeten, dia bisa ngelatih untuk timnya sendiri di gedung tersebut, entah itu mall ataupun hotel itu. Nah selama ini, sepengetahuan Mas Yuda ini sudah cukupkah, sudah punya di masing-masing ini sudah banyak yang istilahnya penanggung jawab yang berkompeten atau masih belum nih? Kalau itu sih saya kurang tahu bener ya. Cuman kalau yang saya tahu yang memang udah selama Karena ini belum ada laporan itu. Oh, belum ada laporan. Karena selama ini kan juga kita yang dekat juga kita kan kolaborasi sama Jogja Mall. Sempat kemarin waktu kejadian bulan Agustus kemarin kan banyak kejadian kebakaran dan kebetulan PDAM kan terputus itu salurannya. Kita minta air dari Jogja Mall juga gitu. Jadi yang lain-lain pernah juga ke hotel Howard Johnson gitu, kita juga minta airnya pernah. Cuman untuk fire safety manajemennya MKKG-nya saya sendiri belum tahu kayak seperti apa sejauh mana. Tapi kalau untuk Jogja Mall insya Allah udah siap mereka. Sesuai dengan seri-seri talkshow yang sebelumnya sih, Pak. Iya. Kan kita selalu membahas hidran kota, jumlahnya berapa? Macet. Ya, enggak ada. Nah, iya kan? Udah terkubur. Ya jadi bukti sejarah saja. Kota Pekalongan tahun 85 sudah pernah punya. Oh gitu. Nah, Itu redaksinya keren tuh. Pernah ada. dibangun pada tahun 1985. Wah itu keren banget. Sudah pernah punya. Sudah pernah punya. Anda baru bangun, kita sudah. Yang penting sudah dulu lah. Iya. Sudah ada sejak. Nah, gitu aja. Itu betul. Ya itu ya. Ternyata banyak ya problemnya ya untuk mengatasi masalah MKKG ini sendiri Pak ya. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, MKKG itu paling sedikit itu ada. Pertama harus ada tahapan program kerja, terus struktur organisasi, tugas dan fungsi, koordinasi, sarana dan prasarana, SOP, keadaan aman dan rencana tindak lanjut ketika terjadi kebakaran. Jadi kalau kondisi aman, SOP-nya seperti apa, kondisi rencana tindaknya kalau terjadi kebakaran seperti apa. Terus harus ada pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran. Dan yang terakhir adalah pengesahan. Dari pengesahan ini biasanya laporan ke dinas. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ini kita bicara masalah regulasi. Regulasi itu berarti adalah suatu kondisi ideal. Betul. Cuman memang untuk mengejar ke regulasi ini memang kami di dinas belum sampai ngepush dalam artian maksa ngejar itu belum sampai ke tahapan itu. Karena kami masih juga melihat dengan kondisi sumber daya kami yang ada itu, ketika kami ngejar itu mampu enggak kayak gitu. Makanya kami masih bersifat pasif. Selain itu juga sekali lagi saya bicara lagi, target indikator kinerja utama kami belum nyampe sejauh itu. Belum nyampe sampai di situ. Tapi karena kalau dari kami sudah, kenapa dibuat aturan seideal mungkin, karena namanya regulasi itu dibuat harus seideal mungkin. Nah begitu juga. Nah ketika nanti indikator kinerja utama kami sudah dibebankan lebih, otomatis kami akan meminta sumber daya yang lebih lagi. Gitu. Seperti itu. Berarti spren. Bahasanya campur nih. Berarti selama ini belum ada Pak yang punya kompetensi untuk mengurusi masalah ini. Kompetensi mungkin yang agak ada itu baru karena kita lihat basic pendidikan ya. Yang S1 untuk itu pun S1 punya planologi, bukan S1 K3 kebakaran. Padahal S1 K3 kebakaran pun sebenarnya sekarang udah ada. Oh, ada sendiri. Ada K3 kebakaran khusus di UNJ ya. UNJ itu S1
keselamatan kebakaran. Keselamatan kebakaran. Ya, Anda yang mungkin saat ini kelas 3 SMA segera daftar aja, lumayan tuh. Ya tapi tergantung. Nah, itu Siswa nggak? dia. Pemdanya itu buka kesempatan untuk itu atau tidak. Nah, Pak Wali dibuka. Kalau tergantung kayaknya agak Tapi nggak juga. gimana gitu ya Pak ya? Tapi nggak juga karena kalau lihat potensi tadi lulusan misalnya, ya bukan promosi ya, karena bukan damkar tapi promosi. Ya, Saya juga seorang sarjana hukum. Kalau Kalau dulu mungkin aku sarjana hukum bisa bekerja dimanapun ya. Contohnya gini, aku loh jadi damkar pun bisa Iya. sarjana hukum. Iya. Karena butuh regulasi. Betul. Nah begitu juga sekarang terkait fire safety ini S1-nya di UNJ ada, kita nggak usah berkarya di bidang mungkin pemerintahan, bisa juga di sektor BUMN ataupun swasta. Kalau Ya. mau lihat ada KITB, kawasan industri terpadu Oh, iya. Batam. Nah itu KITB. Kalau saya dari sisi dinas, tapi kebetulan kok nggak di Pekalongan ya. Itu kami dorong untuk bisa mandiri dalam artian tidak tergantung oleh Pemda. Iya. Karena mereka sudah kawasan tersendiri. Apalagi di sana katanya mau dibangun udah akan ya? Yang litium. Pabrik itu. litium. Sudah Tesla. Tesla. Kayaknya belum lagi proses. Belum. Kalau itu sudah dibangun pabrik baterai Untuk kendaraan. mobil kendaraan listrik, itu perlu Oh iya, sangat perlu sekali khusus itu. Ya, penanganannya harus ekstra itu. Itu baterai litium nanti semprot banyu nyebluk ora? Bisa. Bisa. Makanya. Bisa. Makanya ketika itu Mas D pabrik, kalau orang nggak tahu, wiu langsung pabrik baterai litium, semprot air tambah jeblok. Jadi Iya. kalau orang nggak tahu teorinya tiba-tiba langsung pokoknya urusan api air. Padahal tidak semua api Bisa padam pakai. bisa padam pakai air. betul. Mungkin di episode yang talk show sebelumnya, Yang sebelumnya sudah pernah kita disampaikan bahas itu. Pak Roni kan? Nah, seperti itu. Jadi terkait itu makanya ketika kita zaman sudah makin maju, kalau sudah makin tahu malah jadi ternyata banyak sekali yang perlu dipelajari ya. Iya. Seperti itu. Ya seperti di studio lah, misalkan kebakaran ini kan nggak bisa nih dengan air nih. Wah, alat elektronik semua. Bahaya malah. Wah, begitu selesai rusak semua. Konslet semua. Wah, eman ya. Teman-teman, enggak jadi kita lagi nanti. Nggak jadi part berikutnya berarti. Nah, kalau standar di gedung mall apa aja sih yang harus dipenuhi Mas Ida? Iya, itu tadi harus ada Kalau aparnya loh, aparnya. Aparnya itu ya harus ada juga yang namanya apar powder juga ada, CO2 juga ada. Karena kan kalau ada kebakaran listrik apalagi server atau elektronik itu kan tidak disarankan pakai yang powder. Ya. CO2 itu masih bisa. CO2, ya. Soalnya CO2 itu kan dia ramah lingkungan. Jadi tidak meninggalkan residu. Beda Kalau sama apar powder. itu hitungannya radius, Pak. Radius, ya. Iya. Jadi untuk ukuran apar 3 kilo radius 15 meter. Oh, Harus ada. Setiap 15 meter Nah, harus itu. ada. Dan Apar ukuran 3 kilo. Ukuran 3 kilo. Kalau kami memang, kalau saya sendiri lebih suka apar 3 kilo karena Lebih ringan, ya. Ibaratnya karyawan Pak Reza ini kan yang perempuan itu langsung nentengnya gampang. Iya. Masuk 3 kilo. Ya, itu kan kuat. kayak gas. Ya, Kayak gas makanya. 3 kilo. Itu ya. Ya, makanya kalau saya ketika Pak Agung bisa ngomong, karena saya tak apalnya itu ada aturan yang dulu. Karena paling mudah seperti itu, karena 3 kilo itu pertama ringan. Nah makanya 3 kilo 15 rumusnya gitu. Kalau yang 3 kilo per 15 meter. Nah, Itu dan harus meletakkan aparnya itu harus steril area. Nggak steril boleh area. ada tertutup apapun, itu nggak boleh. maksudnya Udah terlihat. Udah terlihat, gampang udah terlihat. dijangkau gitu. Nah, itu harus clear area itu untuk meletakkan aparnya itu harus clear areanya. itu dari sisi peletakan apar ya. Nah, harus juga ada yang proteksi kebakaran yang pasif, aktif juga harus ada. Sprinkle, smoke detector atau heat detectornya juga harus ada. Dan itu pasif aktif itu gampang beda gini Mas. Masuk aktif apa Pak? Beda. Sarana proteksi kebakaran pasif itu berarti tidak perlu yang menggerakkan. Kalau aktif berarti harus ada yang menggerakkan, entah itu sumber daya baterai, entah itu ataupun manusia, otomatis. nah, seperti itu. Manual Kalau otomatis. sarana proteksi pasif itu seperti RAM, tangga darurat, selasar gitu. selasar, pintu darurat,
pintu kumpul. pintu tahan api lah. kumpul. Pintu tahan Pintu api. darurat itu juga Pintu standar- tahan api juga Iya, harus ada. Itu untuk pintu darurat. Itu untuk ngeblok. Jadi pintu tahan api itu kan harusnya adanya itu di pembatas antara ruang yang kebakar sama tangga darurat. Jadi ketika orang-orang mau evakuasi lewat tangga darurat, itu api nggak sampai ngejar orang-orangnya itu. Jadi pintunya harus memang Jadi terhalang gitu ya? Iya betul, terhalang api, terhalang lah. Oh gitu, ternyata ya syaratnya ribet juga ya. Nah itu. Lumayan, Pak. Ribet nggak sih Mas Reza? Ya itu Standar kan kayak gitu. idealnya ya Pak ya. Aha. Cuman kalau di kami Jogja, kami juga berusaha melengkapi hal tersebut. Seperti tadi pasif smoke detector kami punya, itu kan alarmnya ada, yang bunyinya bisa kedengeran sampai area luar gitu Pak kalau itu bunyi. Ya. Terus sprinkler kami juga punya. Aktif semua. Tuh aparnya setiap 15 meter, kurang dari 15 meter kami ada. Baik yang 3 kilo atau yang 6 kilo. 5 kilo juga ada, variasi CO2-nya. Memang CO2 kami tempatkan di area-area istilahnya panel, Pak, ruang panel. Jadi kan berkaitan dengan elektrikal, kami memang pakai CO2 karena seperti yang tadi Bapak bilang disemprot nanti rusak semua, kan hancur. juga rugi gitu. Kemudian kalau yang powder memang Jogja standarnya pakai powder, Pak. Mungkin yang bisa jelasin lebih detail tentang powder Pak Yuda ya, berkaitan yang sering megang gitu. Soalnya seru juga sih kemarin mainan powder tuh sampai area tuh area tuh putih semua, Pak. Oh begitu. Kapan mainannya? Tanggal 20 ya Pak Yuda ya, 20 Oktober 20 kemarin. November Kamu nggak diundang sih, kan aku pengen mainan juga. nanti ribut. Jadi hidran kami juga ada di setiap titik Pak, setiap lantai. Karena kan barangkali ya kan amit-amit ya kami sediain dulu gitu. Terus outputnya ibaratnya kalau dari damkar mau ambil air juga kami Butuh darurat monggo emergency gitu. Ya memang menurut informasi dari Pak Yuda tingkat kebakaran di Kota Pekalongan meningkat ya Pak ya. Meningkat banget ini. Terus sampai berapa 3 kali lipat ya Pak ya. 3 kali Itu kan lipatnya. ya kami kembali lagi ke tadi Pak, kami ingin bermanfaat Pak. Jogja itu ingin bermanfaat, jadi ya kalau mikir untung rugi mah nggak akan ada selesainya. Ya betul. Yang penting bermanfaat dulu lah, nanti kan biar masyarakat juga Gitu ya. senang dibantu oleh damkar gitu. Ya syukur-syukur ya kalau misal orang muslim ya jadi pahala gitulah Pak bahasanya ya kan. Paling gitu sih Pak, insya Allah lengkap. Emang untuk pelaporannya aja yang belum. Segera aja dilaporin. Biar ini langsung ditangani. Bisa nagih ya? Hah? Bisa nagih Pak, kapan diinspeksi Pak? Iya. Pak, kapan dicek Pak? Boleh sih. Kapan latihan Pak? Tapi lebih tertarik dengan tadi yang katanya free apa tadi Pak? 2024 ya katanya. Nah, lumayan 2024. Tunggu aja dulu. Tunggu tanggal 1. Soalnya ada kata-kata spoiler tadi tuh tertarik ya Pak ya? Iya, makanya itu. Nah, atau itu mungkin sebenarnya untuk menarik juga. Jangan-jangan. Oke. Nah, karena kan ini banyak yang belum mengirimkan laporan. Apa langkah yang dilakukan oleh Damkar sendiri untuk supaya para pemilik gedung tinggi ini melaporkan gitu? Nah, selama ini memang kita kembali lagi kita lihat hitung-hitungan. Jadi berarti kalau orang perang itu lihat hitung-hitungan kekuatan. Dari kekuatan yang ada, kami memang ini makanya sedikit-sedikit kemarin ada yang mau koordinasi, Pak, kita mau latihan Pak, ada biaya enggak Pak, gitu kan. Saya bilang semuanya ada hak dan kewajiban Bu, kayak bilang gitu kan. Ayo kita koordinasi. Nah bukan berarti nanti situ nego Pak tadi berapa, kayak nggak nego seperti itu, tapi ini loh Bu, jenengan selaku pemilik gedung punya kewajiban seperti ini. Nah nanti ketika jenengan melakukan kewajibannya, lah jenengan bisa nagih hak ini seperti ini kayak gitu. Dan ini berarti baru 2 pengelola gedung ini yang di Kota Pekalongan yang sudah ibaratnya kami sampaikan, ini termasuk Pak Reza ini berarti kan baru kita sampaikan juga. Ada yang sudah saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau kembali lagi, kalau kita ngejar-ngejar secara aktif sekali, saya takutnya kewalahan. Kewalahan karena sumber daya kami belum siap.
Oh, gitu. Kalau karena pemilik gedung di Kota Pekalongan itu udah banyak loh, Pak. Iya. Nah, banyak sekali kan? Banget. Kotanya sudah tinggi-tinggi. Udah tinggi-tinggi kan? Tinggi. Nah, kalau itu ini makanya ini RKB ini di berapa viewer apa berapa pendengar ini? Banyak ini. Banyak. Pokoknya banyak. Pokoknya banyak. Ini sudah didengar sampai ke Amerika, Pak. Oh, kalau ini sudah banyak pendengarnya dan ini semua pemilik gedung sudah mulai dengar, berarti kan harap mereka nanti ngejar-ngejar kami juga siap-siap ini. Oh iya. Makanya iya. kami kembali lagi memang belum sampai ngejar secara aktif sekali, kami baru memang pasif. Sambil juga kita mempersiapkan. Syukur-syukur nanti ke depan kita dikasih SDM S1 Fire Safety. Amin, alhamdulillah kan. Oh, mantap itu. Ada 2 lulusan Fire Safety aja untuk di Damkar Kota Pekalongan. Mungkin untuk sisi manajemennya kita insya Allah ketata lah. Iya, jauh lebih baik lah. Iya, jauh lebih baik. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh BKPSDM atau Pak Wali. Pak Wali ya. Amin. Moga-moga didengar Pak Wali. Amin. Soalnya biasanya kalau jam segini ya istirahat biasanya. Justru itu lagi santai, Pak. Oh iya ya, Pak Wali dengerin dong gitu ya. Oke, kembali lagi ke masalah laporan tadi bahwa ternyata apakah mungkin karena kalau sosialisasi sudah ya? Sosialisasi memang tidak masih banget. Kalau saya merasa belum masih banget. Kalau masih banget itu berarti kan kita sampai dengan door to door ataupun memberikan surat cinta. Karena sebenarnya sanksi-sanksinya pun ada ketika misalnya tidak diinspeksi terus melakukan, kita bisa melakukan sanksi dengan memberikan walaupun sih ringan, tapi itu saya yakin efeknya sangat berat sekali. Dan misalnya itu diterapkan di Jamol itu nggak mau, mesti nego, Pak jangan Pak, kayak gitu. Oh ada sanksi? Ada. Penempelan stiker. Wah. Nah, gedung ini tidak terproteksi kebenaran dengan baik. Apa dia mau? Gak ada mau kan? Saya pasti nggak datang ke sana. Sanksinya nggak sampai dengan itu, teman. Hanya penempelan stiker aja. Dan ketika itu memang sesuai dengan KUHP yang ada, ketika sebuah maklumat itu ditempelkan oleh petugas resmi yang berwenang pemerintah, itu dikelotok, itu bisa jadi pidana. Ya kan? Wah, jangan ngotok berarti ini. Boleh. Makanya. Jadi, atau jangan-jangan kenapa mereka nggak laporan itu karena itu, Pak? Hah? Takut ditempelin itu. Ya, takut juga. ketahuan kalau belum standar. Kalau misalnya kita belum, sebenarnya sanksinya seperti itu. Kalau makanya kalau kita mau ngepush ke arah situ, berarti kan kita harus namanya penerapan hukum kan harus sama semuanya. Ya. Mereka kok hanya pilih-pilih toh, sing kenal toh Anda bisa. Kita harus secara serentak memeriksa semuanya. Ya kan? Nah, sekarang jumlah gedung berapa, jumlah petugas yang mungkin bisa melakukan hal itu berapa? Itu perlu hitung-hitungan juga. Oh iya sih. Misalnya nguasai cuma Pak Kabid doang, Pak Kabid secara serentak ngecek semuanya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau saya coba ngecek sini, nanti di sana nggak dicek, mesti protes dong. Pak, itu kok nggak dicek juga Pak sana Pak? Oke. Nah ini Pak, mungkin andai katakanlah pemilik gedung ini ternyata akhirnya dengan senang hati mereka kemudian daripada ketempelan ya udah deh laporan dulu deh. Tapi apakah di dalam laporan itu harus sudah dalam kondisi standar atau tidak? Ya tidak, namanya pelaporan nggak harus standar, nanti kan Nggak harus ada standar, perbaikan. Misalnya saran proteksi ada yang kurang. Kan ada semacam lembar komitmen. Lembar komitmen akan memperbaiki kapan, berapa lama, kayak gitu. Nah, nanti dengan dasarnya lembar komitmen itu kita ngeluarkan rekomendasi, ini layak, seperti itu. Itu. Jadi sebenarnya masih punya peluang bagi Anda yang mungkin para pemilik gedung ya. Jangan khawatir kalau laporannya nggak lengkap juga nggak apa-apa, istilahnya. Lapor dulu. Iya, yang penting lapor dhisik lah. Minimal ada etikat baik untuk menunjukkan komitmen tentang keselamatan. Yang penting komitmen dulu, makanya saya bilang
terakhir nanti ada jurus saktinya itu dari lembar komitmen. Nanti ketika ada lembar komitmen kita bisa ngejar di lembar komitmen tersebut. Oke. Nah ini kalau Yogyakarta mau kapan Mas Reza? Kalau Jogja kan format laporannya seperti apa? Saya juga baru tahu nih sebenarnya nih, baru tahu ini nih. Kalau sebelumnya kan kami pernah didatengin, dicek semua dari basement sampai ke atas gitu kan oleh tim Damkar. Dan kami juga mengisi beberapa lembar. Di situ isinya itu luas bangunan berapa gitu, terus isian aparnya ada berapa, kami isi. Tuh kami juga udah kembalikan ke Damkar. Kalau misal ternyata dari Damkar kepengen nih istilahnya kami melengkapi berkaitan hal ini, boleh kok kita obrolin gitu. Soalnya kan ada tadi kan ya ada keringanan ya. Kalau misal detail idealnya mungkin kami memang belum ideal Pak. Contoh kayak pintu tahan api kami nggak punya gitu kan. Oh belum ya? Ya pintu tahan api kami nggak ada. Karena jangan sampai lah amit-amit sampai ke menggunakan pintu tahan api. Tapi kalau selain itu insya Allah udah ada semua gitu. Ya semoga aja bisa ngawali lah ya. Nanti kalau pertama bisnis dapat hadiah nggak sih? Dapat, biasanya dapat. Kalau nggak dapat hadiah tuh kayak kurang kulkas. menarik gitu ya Pak. Kulkas. Pintunya ke bawah. Enggak 4 pintu. Semua sisi. Jadi gini Pak Ribut, terkait ngepus ini memang kita pasif dalam artian sebenarnya terkait rekomendasi keselamatan kebakaran tadi itu nempel di aturan SLF yang ada di DPU. Jadi ketika DPU mengeluarkan sertifikat layak fungsi, itu pemohon diminta untuk rekomendasi Damkar. Nah, ketika makanya kita bilang menunggu lah. Jadi kita ngikut sama OPD yang lain. Kan sertifikat layak fungsi bangunan gedung itu harus ada Mas Riza ya? Iya, ada. Lah nggak tahu ini SLF-nya Jogja Mall sudah ada belum ini? Ada dong. Kan Udah ada. dulu yang ngetes juga Damkar. Oh iya. Dulu waktu mau Jadi, launching itu Kenapa kok kami istilahnya kolaborasi dengan Damkar? Karena dari awal pun memang kami itu kolaborasi dengan Damkar, Pak. Betul. dulu kebetulan saya jadi juga ikut waktu Nah. mau dari pihak vendornya mungkin ya, Ya, mau diserahkan ke Jogja Mall manajemen. Sebelum diserahkan memang mereka minta kita untuk ngetes. Oh. Memang itu udah pernah kita tes dulu. sebelum jadi buka Sebelum gitu loh Pak, operasi. sebelum open gitu loh Pak. sedang apa? Itu Iya, udah iya, dicek sempat. juga sama Damkar gitu. Jadi Layak nempel enggak? di SLF tadi. SLF. Jadi sekarang kan nggak ada IMB. Ya. Tapi tetap ada aturan PBG, PBG. persetujuan bangunan gedung. Makanya ngomong IMB udah nggak ada, emang nggak ada. Tapi ada lagi satu aturan persetujuan bangunan gedung dan itu adalah salah satunya mensyaratkan sertifikat layak fungsi. Ah gitu. Jadi makanya kita udahlah nunggu OPD yang lain dulu, namanya juga sumber dayanya. Ya, yang tahu sendiri lah, DPU dengan Damkar itu jauh lah. DPU udah mungkin dari segi sumber daya lebih mumpuni sana lah. Makanya udah kita nunggu kalau memang ada penerbitan SLF biasanya pasti bukan biasanya. Sekarang pasti minta rekomendasi Damkar. Ini nanti saya akan coba konfirmasi ke DPU lah soal SLF ini. Kayaknya rame nih, seru nih kayaknya SLF nih. Setelah fungsi. Dan berapa gedung yang di Kota Sudah. Pekalongan yang sudah ada SLF-nya. Nah, itu Iya. udah ranahnya PU. Itu kan lebih luas. Kalau proteksi kebakaran kan sebagian kecil. Ya, itu bagian kecil aja. Itu bagian kecil aja. Yang paling besar itu SLF-nya tadi. SLF. Ya. Kalau gedung di Pekalongan semuanya ber-SLF, berarti otomatis aman dari proteksi kebakaran. Ngomong-ngomong RKP udah ada SLF-nya belum? Kalau dilihat dari jarak ke jalan sih kayaknya udah sih ya. Kayaknya loh ya. Ya semoga aja sudah. Saya nggak berani ngomong ya. Pinter di panggung. Bikin aku speechless. Ternyata ngarahnya kok RKB. Tapi gini Pak, Muternya itu loh, mau asik tanya loh. nih ke Damkar juga nih. Istilahnya mana saja sih yang sudah pernah dicek oleh Damkar kalau boleh tahu gitu ya. Kan tadi kan bilang belum ada yang laporan istilahnya yang memang sudah pernah dicek gitu Pak. Sebagian besar sudah semua. Jadi kemarin-kemarin memang kami ibaratnya yang aktif. Makanya kan kadang-kadang kalau permohonan resmi mungkin hasilnya outputnya mana kan kita kejar-kejar oke lah. Tapi karena itu kembali lagi kalau cek semuanya, cuma yang terjadi udah laporan tertata dengan baik itu belum semua karena kembali lagi keterbatasan sumber daya kami. Sudah ya. Hampir semuanya sudah. Ini radio Kota Batik udah tapi
Apa nih? Udah dicek juga sama Oh, Bapak. sudah Pak ya? Sudah. Ada, apar. Apar pisang, apar mangga juga ada. Ada aman lah pokoknya, aman. Aman. Insya Allah aman. Makanya kami bekerja secara maksimal dan optimal di sini. Mantap. Pokoknya kerja dengan bahagia di sini. Oke. Keren. Ini asik nih siang ini. Sebentar, saya mau ke WA dulu nih. Udah pada ngantri ternyata. Ada berapa, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. 5.000. 5.000. Oke, ada Rina di Medono. Ini siang bapak-bapak. Siang. Apakah untuk keselamatan bangunan gedung ini sudah ada sosialisasinya dan juga pelatihan keselamatan misalnya bagi para karyawan? Oh sudah ya kalau itu ya Pak ya. Ya itu tanggung jawab dari masing-masing Pengelola. Sampaikan. Ya, tinggal pengelolanya mau bikin pelatihan kapan gitu ya. Iya. Terus itu sekali lagi itu tidak wajib pakai damkar. Oh tidak wajib. Kalau memang pelatihan seperti saya Mandiri, sampaikan tadi, boleh. mau mandiri boleh. Heeh. Terus kita hanya ditembusi aja enggak apa-apa, yang penting sudah dilaksanakan. Terus biasanya dari pemilik gedung itu kan ada maintenance seperti isi ulang apa ataupun apa, biasanya include biayanya itu include kepada ketika mereka memaintenance sarana proteksi kebakaran. Ya. Dan mungkin tenaga-tenaga di luar sana mungkin lebih ahli dari kami, bisa jadi. Kami tidak menyombongkan bahwa KB harus lulus damkar, karena seperti saya sampaikan tadi, sekarang itu wong S1 keselamatan kebakaran aja, fire safety aja ada. Pasti mereka lebih ahli daripada seorang Agung Jaya yang kabid damkar yang sarjana hukum, ya kan? Ya, Terkait Banda sukanya. ya kan? Karena kan dia kan S1 fire safety. Nah, berarti kan SKS semester 1 belajar masalah apa mungkin. Satu SKS sendiri. Ya. Nah, nanti belajar masalah sprinkle SKS sendiri. Berarti mereka lebih expert daripada kami mungkin seperti itu. Apalagi Lebih detail ya. lebih detail lah banget. seperti itu. Cara gulung Selang. Satu SKS. Tapi pengalaman kan menang beliau-beliau ya Pak ya. Wah, lo kadang-kadang orang berpengalaman tuh kalah dengan gelar. Aduh. Loh iya. Faktanya gitu ya Betul. Pak ya. Faktanya gitu. Coba Saya- misalnya kami dengan profesor yang bicara, buktinya Iya. honorer di profesor Pak. Oh iya. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Rahasia umum. Oke, itu ya dari siapa tadi? Dari Rina di Medono. Terus kemudian Harin. Untuk pemilik gedung, khususnya gedung yang seperti apa sih MKKG itu diterapkan gitu? Nah, tadi Ah. penghuninya 500 atau luasan 5.000 meter persegi 5.000 minimal itu. minimal. Jadi 5.000 itu lantai tambahan semua, misalnya ada 5 lantai. Lantai 1 berapa itu berapa, totalnya ada 5.000 tidak. Oh. Kalau ada 5.000 wajib Punya. Kalau enggak bisa kena sanksi. Oh berarti misalkan saya punya gedung lantainya cuma 1, cuman luasnya 5.000. Nah, Ya harus. Wah, itu harus. Iya. Wah. Karena mungkin 5.000 gitu berarti seluas apa ya? Ombo. Oh ya. Apa bos? Gue parkir truk janda. Itu. Nah, tapi kan misalnya, nah kalau parkir, misalkan kita kan belum ada nih Pak gedung khusus untuk parkir ya. Iya. Nah, itu wajib nggak ya untuk MKKG gitu? Lah kalau bicara masalah luasan itu kan gedung berarti kan gedung parkir. Berarti wajib. Lah selain itu kan di situ ada risiko juga, Pak. Oh, iya, iya, Ketika benar ya. misalnya gedung itu parkir, mobil banyak. Mobil di situ kan Oh, iya. kembali lagi seperti episode sebelumnya. Oh. Segitiga api, Segitiga api. ya Wah, kan? ini Oh, ya kan? negeri api menyerang. Jadi apa? Di dalam mobil ada bahan bakar. Oke. Ya kan? Iya benar bahan Nah. bakar. Di sekitaran ada oksigen. Tinggal nunggu panasnya aja, Pak. Ya, belum lagi elektriknya. Elektriknya. Kamu pernah kejadian masih Kota Pekalongan dulu, Ya, tempo hari sebenarnya. di BL. BL. Itu kan parkiran mobil itu. Oh, situ. Ada sekitar 6 unit atau 7 itu yang kebakar. Waduh. Lah penyebabnya apa? Memang kan itu penyelidikan kepolisian. Kita Cuman dilibatkan. dengan adanya mobil yang parkir begitu banyak,
itu berarti resiko Resikonya terjadinya juga kebakaran tinggi. tinggi. Otomatis. Sekali lagi teori segitiga api. Api akan terbentuk ketika ada 3 unsur. Bahan bakar, panas, dan oksigen. Oksigen pasti sudah otomatis ada dong. Iyalah. Tinggal nunggu panasnya aja. Benar. Iya ya, kok kepikirannya kan gedungnya kosong, kalau nggak ada yang parkir gitu, nggak ada orang pikirnya. Loh, kalau iya, gedungnya nggak ada orang parkir, ngapain buat gedung parkir? Iya. Mesti jenengan Gudang selalu itu. misalnya jenengan punya gedung parkir, mesti kan berdoa ya Allah, muga-muga parkiranku penuh ya Allah. Betul benar, nggak? benar. Nah, berarti Iya. kan ketika gedung itu penuh, berarti wajib ada. Gitu. Kecuali jenengan ya Allah, muga-muga gedung parkir lu orang sing parkir. Alih fungsi Pak. Digarisi tadi lawan badminton. Jadi aula. Aula juga sama, nanti kan jadi aula manten oke. Oh iya. Jadi masuk kayak misalkan gedung Aswaja itu wajib MKKG gitu ya. Ya wajibnya kan nanti dihitung dari Di luasan. luasan. Kedua sama orang. penghuni. Nah, Penghuni dalam gedung itu mencapai 500 atau tidak. Oh iya. Karena dengan ini dari seksi kami, seksi PI ketika sosialisasi selalu menyandingkan data kebakaran dari tahun ke tahun. Ternyata ketika disandingkan itu oleh Pak Valentino Eka, itu saat adanya COVID, itu kok kejadian kebakaran menurun. Berarti aktivitas manusia menurun, otomatis kebakaran menurun. Kayak gitu. Iya, penyebab kebakaran memang manusia, Pak. Salah satunya manusia. Human error. Human error bahasanya. Iya, bahasanya kita human error betul. Makanya pokoknya di situ tuh luasan, kuncinya luasan sama jumlah penghuni. Misalnya sempit nih ada 500 orang ya udah tetap. Oh. Nah, makanya ketika kalau sudah mall berarti estimasi kalau kondisi rame ndongone berapa orang itu, Pak? Sangan karyawan? Ada berapa? 3.000, Pak. Ya segitu kan bisa lah. 3.000. Soalnya kan ada basement, lantai Iya. 1, 2, 3 gitu kan. Kalau 3.000. misal ibaratnya di fullin gitu. Iya. Cuman ya kami belum sampai yang segitu banyak sih Pak. Iya, Ya harapannya nanti lah pelan-pelan. Cuman kalau dihitung dari konsumen yang datang sehari itu rata-rata 1.000 sampai 2.000-an lah. Iya. Belum karyawannya. Iya. Itu ya kira-kira Makanya itu segitu. kan bergantian Pak. Maksudnya nggak langsung 2.000 datang semua gitu. Itu kan bergantian akumulasi dari buka toko sampai tutup. Itu kalau lebaran itu bisa nyampe 7.000 sampai 10.000. Luar biasa kalau itu. Itu orang semua. Banyak banget. Iya. Parkiran sampai penuh, aku sampai wah, enggak mana terus. Iya nih, pertanyaannya udah pernah ke Jogja Mall semua nggak nih? Oh, pernah dong. Undang-undang tapi belum pernah nih. Aduh. Nanti tukeran nomor ya. Nanti aku ke sana. Boleh. Pak Ribut Oke. minta nomornya Pak Reza. Nanti kalau misalnya parkiran penuh, Pak Reza, nih aku mau masuk ke Jogja Mall nih nggak ada parkiran. Pak Ribut pakai Jatah parkirnya Pak Reza dong, geser. Pakai motor atau mobil nih? Motor aja yang Waduh. sederhana. Motor Dua bisa. tak. Motor 2 tak. Bisa aman lah. Mau tiduran, berdiri atau Ini aja jumping. bisa. Oke, lanjut ke WA lagi. Ini banyak banget di WA aja, seru nih. Kayaknya pada semangat mau jadi petugas damkar juga nggak apa-apa ya. Boleh. Mas Toto di Siwalan ini, bagaimana sebuah gedung sudah terverifikasi? Bagaimana sih agar gedung ini terverifikasi aman dari bahaya? Oh, maksudnya gimana sih? Bagaimana sebuah gedung sudah terverifikasi aman dari bahaya kebakaran? Apakah pernah dilakukan sidak di bangunan tersebut? Kalau sudah, di mana saja? Oh. Ini pertanyaannya kayak pertanyaan wartawan ya. Jangan-jangan ini wartawan pada ngupingin juga nih. Jangan-jangan. Ya, Kalau untuk silakan. di Kota Pekalongan sih kalau hotel sama mall rata-rata udah semua ya. Iya. Sudah terverifikasi Udah. ya. Maksudnya udah pernah kita Udah disidak. inspeksi Oh, sidak ya. dan rata-rata tuh emang Bagus. sudah bagus. Ah. Rata-rata udah bagus. Artinya sudah terpenuhi ya, Pak. Sudah terpenuhi, Pak. betul. Oke. Aman berarti. Tapi ada menarik lagi loh Pak Ribut. Apa tuh? Di salah satu bank Itu di bank Kota ya. Pekalongan. Ini bank ya. Nah, kita bicara bank Kota Pekalongan. Oke. Ini menarik nih. Jadi yang tadi bilang Pak Yuda bilang exit door tadi, Heeh. exit door itu secara regulasi nggak boleh dikunci. Nggak boleh. Nah, cuman di salah satu bank tersebut saya nggak mau menyebutnya merek nanti. Jangan. Sensor. Nah, Jangan. itu dikunci. Saya bilang Pak di sini. Aduh Pak, soalnya ini itu, ya itu karyawannya dan nakal.
Exit door untuk benar-benar untuk escape. benar-benar. Jadi bukan untuk escape bukan untuk escape Tapi dari ada bahaya dana. kebakaran, tapi escape dari kerjaan. Oh gitu, aku tahu sih. Bisa aku raba ini sebelah mana? Jangan disebut lah, jangan disebut. Iya, jangan. Jadi gitu. Nanti kita turun aja setelah itu. Ketika inspection gini, kita ada gini, ya Pak, tapi mohon maaf Pak, ini kalau dibuka nggak dikunci, nanti ada yang karyawan yang ngabur Pak. Oh iya. Ada. Terus ini Raul di Rejo juga. Selamat siang. Biasanya sosialisasi dilaksanakan di mana aja? Oh, ya kalau kaitannya dengan MKKG ya ke gedung ya Pak ya. Kalau Ke gedung. lagi kita ke gedung ke gedung. Oke, kemudian Nana Distono, apakah pemilik gedung bisa mengajukan untuk untuk dicek sama Bisa, DPR? bisa. Mbak Nana Distono. Terus Butia di Banyurip. Wah, ini Butia ini pengusaha ini. Tapi gedungnya satu rumah. Berarti home industry itu mungkin ya. Nah, itu ada wanitanya tidak. Oh, di Damkar, anggota Damkar itu ada Ada. wanitanya tidak. Oh, ada. Mau daftar? Ya, nggak apa-apa. Jadi relawan. Ya. Apa tiap kota atau kabupaten mempunyai Damkar? Oh, ya pastilah. Harus itu, karena Ya, itu kan urusan wajib. Oke. Wajib Oke. pelayanan dasar. Itu pelayanan dasar untuk keselamatan. Begitu ya, Pak ya? Iya. Penyelamatan. Cuman ya tinggal di daerah tersebut kantornya itu gabung dengan dinas apa ataupun sudah mandiri. Seperti saya jelaskan tadi untuk Jawa Tengah Baru 2. yang dinas mandiri, Kota Surakarta dan Kota Semarang. Terus ada satu di Wonosobo itu Masih ikut. bergabungnya dengan fungsi BPBD. Fungsi kebencanaan jadi suburusan kebakaran dan bencanaan jadi satu. Nah, kalau yang lain fungsi Trantibum dan fungsi suburusan kebakaran jadi satu. Namanya dinas pun masing-masing. Kalau di Kota Pekalongan bernama Satpol PP Damkar dan Penyelamatan. Satpol PP Damkar dan Penyelamatan. Satpol P3KP. Kalau orang lebih itu seringnya disebutnya Satpol P3KP. Cuman kalau saya memang rotok tua sih enggak apa-apa karena memang Iya, benar. ibaratnya biar jelas. Ya jelas. Ya sih. Jadi cetok. Cetak. Satpol PP Damkar dan Penyelamatan. Oke, ternyata kita sudah melewati waktu. Wah, nggak apa-apa wis. Overtime. Overtime, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini menjadi jelas, jernih bahwa ternyata MKKG itu hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan, bukan kebutuhannya Damkar ya Pak ya, Bukan. Ya. tapi kebutuhannya pemilik gedung. Tuh. Iya. Tidak hanya hotel, tidak hanya mall, termasuk katakanlah Home industry. Rumah tuh harusnya juga punya. rumah yang Ya rumah tinggal. Oh. Itu Setidaknya paling istilahnya sebenarnya proteksi kebakarannya. Kebakarannya. proteksi Kalau kebakaran. MKKG kan manajemen. Manajemen itu berarti kan sebuah bangunan yang besar, Besar, ya. ataupun yang di situ SDM-nya banyak. Nah, kalau yang kampung itu kan nanti ada SKKL. SKKL. Itu. Nah, kapan Pak? Ya. Tunggu undangan. Tunggu undangan kalau ini udah. Undangan. Kontraknya dengan Bos Diram udah habis nih. Oh, diagendakan aja Pak. Nanti kapan? Nanti. Kalau SKKL memang ini masih on air nih. Masih. SKKL itu karena memang masih baru juga. Ha-ha. Kembali lagi itu kan tanggung jawab dari lurah. Heeh. Lingkungan. Lingkungan. Kalau ya. lingkungan itu kan berarti di sini kita tunjuk lurahan. Heeh, Nah, itu juga kita sudah sosialisasi walaupun tidak ya ketika pertama kali perwal ini terbit langsung Kepala Lurah kami undang mensosialisasikan. Entah ada yang masuk atau tidak kami nggak tahu. Terus tahun ini sasaran kami yaitu BKM, LPM, PKK dan Faskel. Faskel itu tenaga fasilitator yang dari kelurahan untuk pemberdayaan. Karena untuk SKKL itu kuncinya ada relawan damkarnya atau yang disebut kalau di dalam perwal masih menggunakan istilah satuan relawan kebakaran Satlakar. Terus ada FKK, Forum FKK. Keselamatan Kebakaran. Itu isinya ibaratnya pemikir-pemikir sing gelem mikirke terkait keselamatan kebakaran ada di kampung tersebut. Terus yang berikutnya adalah Sarpras. Sarpras itu berarti ono posjogone. Ya. Ada misalnya di situ apar yang tersedia ataupun kalau misalnya di kelurahan itu ada yang armada roda 3 yang untuk nyemprot air. Nah, seperti itu misalnya. Terus yang terakhir adalah
SOP. Wah, ini masih baru Pak ya. Belum ini ya, kayaknya belum ada yang bentuk tuh kelurahan. Untuk relawan damkar itu kita membantu baru pengurus tingkat kota. Karena memang kita mau nyoba dari bottom up itu nah itu Rada abot Pak ya. abotnya karena memang zaman sekarang nyari yang relawan murni itu nah, Susah Pak. Susah. Aku Ini- mau di kota Pak. tapi alhamdulillah untuk relawan damkar di Kota Pekalongan sudah terbentuk. Iya. Dan selama ini kami juga tidak terbebani dengan sidik-sidik dan itu dan transportin dan atau istilahnya dulu kalau kita kecil itu Pak Ogah itu loh. Ya. Cepek dong. Kunyil. Cepek dulu dong. Nah, kayak gitu tuh. Alhamdulillah untuk relawan damkar kami tidak seperti itu. Mereka sudah jalan sendiri walaupun mereka berusaha mungkin mencari dana seperti ke rekan mereka yang di dewan pakai poker ataupun apa. Dan sampai saat ini relawan damkar kami sudah punya APD 10 set. Jadi paling tidak kalau mereka mau bergantian memakai kan tuh sudah ada. Ini Dan, saya punya ide. CSR Lah itu. untuk relawan. Kalau memang ada yang mendengar untuk CSR seperti itu ya kita buka. Yogya siap kayaknya. Lumayan. Kalau misalnya kami berterima kasih sekali walaupun nggak diberikan ke kami, katakanlah Jogja mau bentuk, kalau zaman dulu itu ada istilah balakar. Balakar itu adalah relawan yang ada di perusahaan. Kalau satlakar itu adalah relawan yang di masyarakat. Istilah zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang semuanya satu nama, Redcar. Nah, kalau Jogja mau bentuk, aku nggak CSR tapi Pak tulis Redcar Jogja Mall. Ya monggo, saya dorong itu. Iya. Nah, jadi nanti Jogja Mall membentuk Redcar sendiri, pakai nama Jogja Mall sendiri, difasilitasi seragam sendiri. Monggo kita nanti siap bantu untuk edukasinya, sosialisasinya, pelatihannya seperti itu. Keren. Jadi memang seperti itu. Memang regulasinya sudah ada Pak. Jadi kalau yang dulu istilahnya kalau relawannya perusahaan itu balakar. Mungkin kalau yang Pak Reza sudah mengikuti K3 itu kan paling tidak istilah-istilah itu nggak asing lah, balakar dengan satlakar. Kalau satlakar itu masyarakat murni yang ada di kampung-kampung. Kalau balakar itu perusahaan. Nah, kalau sekarang Kemendagri ada keputusan Mendagri yang baru itu pakai satu nama. Redcar, relawan damkar. Oh, itu sudah fix dari Permendagri ya. Kemenang, satu nama, Redcar. Tinggal Redcarnya mau dinamai apa? Redcar Jogja. Keren. Redcar Radio Kampung Redcar RKB. RKB boleh. Oh, CSR-nya mau keluar. Soalnya Redcar ini tidak hanya melulu dia bergerak dalam pemadaman. Iya. Dia juga sosialisasi, penyelamatan, komunikasi. Nah, misalnya kalau bergerak di komunikasi RKB, laporan 6565 ada di Kobaran di sini. Elang satu. Kan ini pakai udara ini, nih, ya kan? Jadi tidak melulu masalah ketika memadamkan. Namanya orang membantu itu kan tidak harus tampil di depan. Ya, betul. Ya mungkin Redcar RKB fokusnya itu sosialisasi keselamatan kebakaran bisa. Redcar Koba, wah bagus tuh. Koba itu apa? Kota Batik. Oh iya. Udah masuk aku kota Batik sih. Redcar Koba. langsung dibuatin. Oke. Atau kamu Pak Ribut mau mengawali? Ini kan sudah ada relawannya Pak RT Hadi. Jangan Pak RT satu butuh teman itu. Oke, nanti tak temenin. Dia yang kerja, saya yang ini ngopi. Oke. Nah, mungkin dari ini karena kita sudah melewati waktu, Pak Reza, apa harapannya dengan yang sudah kita obrolkan tadi MKKG gitu? Apa ini yang mau disampaikan? Harapannya sih ya semua perusahaan di Kota Pekalongan itu aman ya. Harapannya itu ya Pak. Karena jangan sampailah ada
kejadian tertentu yang mengakibatkan kerugian ataupun mungkin musibah ya Pak. Cuman kalau saya sih berkaca dari Jogja sendiri ya Pak, karena kami juga satu masih baru tadi di Kota Pekalongan, kami juga berusaha istilahnya introspeksi diri Pak. Apa nih yang kurang nih gitu. Pelatihan dari pelatihan untuk karyawan kami juga ada gitu. Kolaborasi kami juga mulai gitu. CSR juga mulai juga Pak. Ya untuk masalah tadi mungkin saya kurang tahu ya Pak ya, karena yang berhak bukan saya. Ya itu gitu. nantilah. Harapannya semuanya Nantilah. Itu bisa dibicarakan. Saya siap jadi inilah. Wih, jadi apa? Ketua Reterkoba. Mantap. Harapannya apa yang jadi tujuannya Damkar juga tercapai Pak. Jadi biar sama-sama enak kita kolaborasi, yang kurang kita perbaiki gitu. Yang sudah baik kita pertahankan. Gitu sih, Pak. Oke, mantap. Siap. Pak Agung? Ya harapannya semua stakeholder ya, jadi nggak hanya dunia usaha saja, tapi pengambil kebijakan yang ada di pemerintah juga bisa memahami bahwa terkait urusan kebakaran ini butuh adanya perhatian yang lebih. Jadi orang memang kejadian kebakaran itu kan hal yang tidak diminta, tapi itu bisa diantisipasi dengan adanya pencegahan-pencegahan, baik itu melalui program kerja kegiatan ataupun melalui pelatihan-pelatihan seperti itu, atau juga dengan regulasi-regulasi yang sekiranya, berarti regulasi bukan nanti kita memberatkan dari dunia usaha, tidak, tapi sebuah regulasi untuk keselamatan bersama. Seperti itu. Minimal kita selamat, masyarakat di sekitar juga terlindungi gitu ya. Oke. Nah ini makanya ini tahun ini sudah selesai NA, adanya rencana induk sistem proteksi kebakaran. Perda. Sudah ada. Jadi ini kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di legislatif, dan itu jadi perda inisiatif. Perda inisiatif rencana induk sistem proteksi kebakaran. Itu mereka menjanjikan tahun depan bisa ada peraturan daerah tersebut. Kalau tahun ini kemarin kami sudah ikut pembahasan, itu baru taraf naskah akademik. Kalau naskah akademik sudah ada, tahun depan ya insya Allah berarti bisa. Kalau misalnya enggak, dari naskah akademik itu mungkin bisa kita push untuk mungkin entah dari nanti legislatif yang baru bisa untuk pengesahan. Ya semoga aja Pak berhasil. Kita berharap semakin banyak perda yang produktif semacam itu sih sebenarnya di Pekalongan. Jadi rencana industri proteksi kebakaran itu kita bicara ya semacam master plan terkait perencanaan terkait pencegahan dan penanganan kebakaran yang ada di Kota Pekalongan. Jadi ini bahas masalah sarpras, juga kesiapan SDM. Kalau sudah jadi perda kan mau tidak mau siapapun yang jadi eksekutif, siapapun legislatifnya, selama perda itu masih berlaku berarti harus dipenuhi. Siapapun kabid damkarnya, siapapun satgas damkarnya, ya harus mengikuti ketentuan tersebut. Katakanlah misalnya di situ harus satgas damkar harus kualifikasi pendidikan ini. Ya kalau itu harus dipenuhi. Kalau tidak bisa katakanlah wah ini koncone Pak Agung dari satgas bawah, tidak bisa kan. Betul. Oke, Mas Yuda, apa ini? Ya harapannya sih buat nggak cuma buat teman-teman swasta, ya buat semuanya lah, lebih aware atau care tentang sarana proteksi kebakaran lah. Itu kalau ada apa yang mungkin jangan dibuat mainan, dan kalau memang udah expired bisa dilaporkan, atau mereka bingung untuk latihan, kita siap untuk membantu. Jangan, yang penting jangan istilahnya orang Jawa itu ojo izin. Ya, betul. Kalau isinan seperti Keller soalnya. Oke, terima kasih Pak Yuda, Pak Agung, dan juga Mas Reza sudah menyempatkan hadir di studio. Kita ngobrol panjang ini, wah luar biasa, nggak terasa sampai
kita overtime sampai 19 menit. Tapi tadi juga mulai juga sudah agak molor juga. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang penting semoga aja informasinya ini tersampaikan ke masyarakat dan semakin banyak orang yang menyadari pentingnya faktor keselamatan di dalam menjalankan aktivitas apapun. Jadi jangan main api karena api itu bisa membakar, ya. Cukuplah kalau misalkan mau sebat aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya harus dipadamkan setelah itu ya, jangan pastikan itu padam gitu. Oke, terima kasih bertiga dan kawan, saya masih akan bersama Anda dalam perjalanan Halo Kota Batik sampai nanti pukul 3